Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalam ala habibir rahmah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, di malam keempat, malam yang agung daripada malam bulan Ramadan, kembali kita mendengarkan daripada pencerahan-pencerahan masalah seputaran Ramadan, nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahir maupun nikmat batin. Ya, walaupun dalam keadaan lockdown ya, tapi segala nikmat berkat bulan suci Ramadan, makanan berlimpah ruah, ibadah masih bisa kita kerjakan. Itu merupakan nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesunahan, maka disunahkan baginya itu mandi di malam hari, jangan sampai datang waktu siang. Artinya habis menggauli istrinya ketiduran, lupa sahur, dan sampai pagi hari baru bangun. Apakah sah puasanya orang yang puasanya dalam keadaan masih junub? Nah, itu dikatakan puasanya sah, cuman hanya saja dia masih dalam keadaan junub. Bagaimana? Hendaknya ketika dia sudah bangun, kalau memang masih dalam keadaan junub, cepat-cepatlah dia mandi wajib tadi. Tidak masalah ya, karena tidak termasuk membatalkan sholat orang yang dalam keadaan junub ya. Tidak membatalkan puasa orang yang dalam keadaan junub. Cuman waspada supaya kita kalau bisa mandinya malam agar bisa melaksanakan sholat subuh. Jadi mandinya diusahakan malam, sebelum sahur atau sehabis sahur, agar bisa melaksanakan sholat subuh, karena hadas besar ya. Yang berikutnya, kesunahan dalam puasa yang disunahkan bagi kita itu al-iktisal kullu lailah min layali Ramadan ba'dal maghrib likai yantashid lil qiyam. Hendaknya kita melakukan mandi setiap malam di bulan Ramadan. Itu disunahkan mandi ya, disunahkan mandi setelah sholat maghrib. Biasanya kan kita mungkin buka dulu, habis sholat maghrib, kemudian mungkin dilanjutkan dengan makan. Nah, setelah itu sebelum sholat isya kita disunahkan mandi terlebih dahulu. Mandi apa? Mandi biasa, sunnah memang. Supaya apa? Supaya nanti sholat isyanya dan tarawihnya semangat, nggak lemas.
tenaga pulih kembali. Biasanya kan kalau orang habis makan kenyang, apalagi habis bukaan, minum es, semuanya lemas. Maka habis sholat maghrib, sebelum sholat isya kita dianjurkan mandi setiap malam di bulan suci Ramadan ini, supaya nanti sholat isyanya dan tarawihnya, tadarusnya semangat, nggak ngantuk. Apalagi kalau ditambah kopi mik, habis mandi bikin kopi mik, wah tambah segar. Tujuannya apa? Supaya nanti tarawihnya nggak ngantuk, tadarusnya nggak ngantuk, jadi fit lagi. Ini khusus ya, khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan disunahkan mandinya itu ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib. Jangan sebelum maghrib, ya, atau habis asar jangan. Habis sunahnya, habis sholat maghrib sudah bukaan. Itu khusus bulan puasa, sebulanan di bulan Ramadan mandinya seperti itu. Niat mandi untuk ibadah. Mandi kan hal yang mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Tapi kalau diniat sudah sunnah ya, sudah sunnah ditambah dengan niat-niat untuk ibadah, maka akan bertambah pahalanya. Pada dasarnya mandi itu adalah mubah. Cuma ada mandi-mandi yang disunahkan. Seperti mandi hari raya Idul Fitri sunnah, Idul Adha sunnah. Barang siapa yang semangat, yang betul-betul menghidupkan bulan Ramadan dengan keimanan, beribadah di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan kesungguh-sungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min, yaitu menghidupkan bulan Ramadan, yaitu salatut tarawih, yaitu dengan menjaga salat tarawih. Dan tak lupa pula juga menjaga kesunahan yang lainnya, yaitu menjaga sholatul witir. Sholat witir yang biasa kita kerjakan sehabis tarawih, yaitu biasanya kita kerjakan adalah 3 rakaat dengan surah-surah yang sudah ditentukan, yang sudah disusun oleh para ulama, yaitu surah apa? Sabbihisma rabbikal a'la dalam rakaat yang pertama, Qul ya ahlul kafirun rakaat yang kedua, yang rakaat ketiganya wa mu'awwidzatan, ya, Qul huwallah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sholat tarawih disunahkan juga kita berjamaah, ya. Disunahkan melaksanakan sholat tarawih itu dalam keadaan keras, bacaannya keras, bagi imam bacaannya keras. Wisanu bihil qunut fi nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamad. Disunahkan juga membaca kunut di separuh terakhir bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah. Jadi biasanya kita pakai kunut di dalam sholat witir, ya, tapi separuh terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu malam ke-16 terus sampai malam 30, itu disunahkan pakai kunut. Kemudian kesunahan dari bulan puasa yang perlu kita kerjakan, al-iksar, memperbanyak min tilawatil Quran bitadabbur, hendaknya memperbanyak bacaan Al-Quran dengan penuh penghayatan, dipahami, ya. Kalau nggak bisa menghayati, nggak paham artinya, nggak apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, Ramadan syahrul Quran, karena merupakan juga bulan Ramadan itu, kata Nabi Muhammad SAW,
syahrul Al-Quran, bulannya Al-Quran, karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan perlu juga memperbanyak sunnah-sunnah yang lain, karawatib sholat, ya, seperti sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sunnah, ya, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya itu sunnah muakkad, ya, yang Nabi tak pernah meninggalkan kesunahan-kesunahan tersebut. Sunnah qabliyah, ba'diyah itu Nabi tidak pernah meninggalkan, karena itu sunnah muakkad. Dijaga sunnah-sunnahnya. Wassalatul duha, disunahkan juga kita menjaga sunnah yang lain, salat sunnah yang lain, salat duha diantaranya wat tasbih wal awabin, dan salat awabin. Salat awabin yaitu salat sunnah ba'dal maghrib, itu namanya salat awabin. Dan disunahkan juga kita memperbanyak amal-amal yang bagus, amal-amal yang baik. Seperti apa? Kesedekah. Seperti perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Jangan kita pamer kemewahan, pamer makanan di status-status. Akhirnya saudara-saudara kita yang nggak mampu lihat, oh nikmatnya saudara kita, tapi kita nggak pernah ngasih. Jadi disunahkan perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Wabil khusus kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang nggak mampu. Mungkin mereka ingin kue ini hari ini, kasih mereka, baik berupa uang atau makanan-makanan atau pakaian-pakaian. Perbanyak sedekah. Wasilaturrahim, saling menjalin silaturahim. Wahudurul majlis, dengan tarawih berjamaah, dengan tadarus Al-Quran. Gak bisa lagi sekarang seperti itu, karena dibatasi. Memang kita mengikuti apa yang diperintah oleh pemerintah kita. Sekarang di masjid sudah kita dengar, jarang sekali terdengar suara alunan-alunan bacaan Al-Quran di malam hari, khususnya di bulan Ramadan. Karena memang ada keterbatasan. Tapi tidak, itu semua tidak menghalangi kita untuk niat kebaikan, ya. Kita masih bisa menghidupkan malam-malam Ramadan ini, menghidupkan syiar-syiar Ramadan, ya, di rumah kita masing-masing. Ayo ajak saudara-saudara kita, ajak anak istri kita untuk sholat berjamaah bersama, tarawih bersama, tadarus bersama, sehingga itu merupakan syiar yang kita hidupkan di rumah-rumah kita. Kalau memang masjid tidak menerima lagi untuk menghidupkan syiar-syiar seperti itu, maka rumah kita semuanya kita jadikan syiar-syiar daripada bulan Ramadan. Syiar-syiar Islam kita hidupkan dengan ibadah. Kita hidupkan rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kita didik anak istri kita, keluarga kita untuk menghidupkan syiar-syiar agama Islam, yaitu bacaan Al-Quran, salawat berjamaah di rumah kita. Kalau memang di masjid kita nggak bisa menghidupkan seperti tahun-tahun kemarin, ayo di rumah kita masih bisa menghidupkan syiar-syiar tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita, insya Allah masih ingat kita ini sebagai hamba akan Tuhan kita. Bagaimanapun keadaan kita masih tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesunahan berikutnya al-ijtihad fil asril awakhir, dan berijtihad bersungguh-sungguh khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana pahalanya
Lailatul Qadar itu sama dengan kalau orang beribadah di malam tersebut tepat turunnya Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh pahala ganjaran lipatan seperti 1000 bulan. Kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun, ya. Kalau kita mengerjakan ibadah di malam itu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan atau 83 tahun. Wabil khusus di malam yang ganjil-ganjil kita lebih ijtihad, lebih berjaga-jaga lagi untuk menerima turunnya Lailatul Qadar. Nah, itu adalah kesunahan daripada bulan puasa. Makanya kita selalu menghidupkan malam-malam ini dengan sholat kita, dengan bacaan kita, bacaan Al-Quran dan zikir dan sholat malam, sehingga betul-betul menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, ya, sehingga insya Allah bisa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah yang dianjurkan kita di bulan puasa mengerjakan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.